Yesus, Engkau yang kami butuhkan. Yesus, Engkau yang kami perlu, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau Tuhan Juru Selamat kami, penolong penyembuh bagi kami, penuntun dan penasihat ajaib Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami sungguh bersukacita di dalam Engkau. Kami sungguh beria-ria di hadapan Engkau. Sekalipun keadaan ini atau wabah yang sedang melanda dunia saat ini, COVID-19, membuat umatmu takut, membuat umatmu khawatir. Tapi kami percaya ada Tuhan, ada Yesus Kristus yang menguatkan iman percaya kami, yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Kami berpegang teguh di dalam nama Yesus Tuhan, karena Engkau adalah pribadi satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami. Matamu tetap tertuju atas kami ya Tuhan, tanganmu memegang dan memeluk kami, sehingga sesuatu pun tidak akan terjadi di dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan, pewahyuan, hikmat Tuhan anugerahkan atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan segenap jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami, untuk bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, dan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Salam. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, saya percaya hari ini walaupun kita masih dibatasi dengan aturan pemerintah oleh karena virus COVID-19 ini, yaitu dengan berlakunya PSBB, saudaraku, saya percaya kita tetap bersukacita dan beria-ria di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun di rumah saja ya. Karena saudaraku, dikatakan di rumah saja, stay at home ya. Di rumah saja. Saya mau membagikan sekarang tentang rumahku adalah rumah Tuhan. Jadi kalau dikatakan di rumah saja, kita tetap tinggal di rumah. Kalau kita mengatakan rumahku adalah rumah Tuhan, maka kita tidak akan bosan-bosan tinggal di rumah. Amin. Walaupun mungkin agak sedikit macet pemasukan, saudara ya, tapi kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Kita tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tapi marilah kita boleh mengatakan ketika kita ada di rumah saat ini, saudara yang ada di rumah sekarang ini, saudara harus mengatakan rumahku adalah rumah Tuhan. Amin. Selama ini mungkin kita
sering salah kaprah, saudara. Kita pikir rumah Tuhan itu hanya di gereja saja. Kita pikir Tuhan itu hadir hanya di gereja saja. Tapi saya mau beritahukan kepada kita saat ini, rumah di mana kita tinggal pun adalah rumah Tuhan. Kalau Tuhan hadir di sana, Tuhan boleh hadir di sana kalau kita mengundangnya. Tuhan boleh hadir di sana kalau kita bersekutu dengan Dia. Jadi hendak jemaat Tuhan sekarang jangan gelisah hati dengan ada pembatasan sekarang untuk tidak boleh beramai-ramai datang beribadah di gedung gereja, sehingga kau saudaraku merasa gelisah dan kurang enak rasanya. Tapi saya katakan semua itu akan berlalu. COVID-19 akan berlalu. Kita yakini itu, amin. Pasti berlalu. Kita pasti akan kembali seperti semula, boleh berkumpul bersama-sama di gedung gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi lewat keadaan yang sedang terjadi sekarang, marilah kita mengambil satu sikap dengan mengatakan bahwa rumahku adalah rumah Tuhan. Sering kita mendengarkan ada peribahasa mengatakan rumahku adalah istanaku. Nah, saya mau membedakan. Saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa rumah saudara bukanlah hanya istana saudara, tapi rumah saudara adalah rumah Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan rumahku adalah istana, berarti yang berkuasa di istana adalah raja, berarti manusia. Berarti kalau kau mengatakan rumahku adalah istanaku, maka saudaralah yang akan berkuasa di rumah itu. Saudara yang akan melakukan sesuai dengan kehendak saudara di rumah itu. Artinya suka-suka saudara di dalam rumah itu. Itu kalau kita katakan rumahku adalah istana. Aku yang berkuasa, aku yang memimpin, terserah aku, semuanya aku dan aku. Sehingga di dalam rumah itu ada si akunya, yang berarti keegoisan, kesombongan. Tapi kalau saya katakan sekarang adalah rumahku adalah rumah Tuhan, yang dimana bahwa rumah itu bukan si akunya yang memimpin, amin. Tapi yang memimpin rumah tangga itu adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Karena Tuhan hadir di rumah itu, karena Tuhan ada di rumah itu, karena Tuhan diundang datang ke rumah itu, karena Tuhan dijadikan menjadi pemimpin Tuhan atas rumah itu, sehingga seluruh rumah tangga itu, seisi rumah tangga itu, Tuhan yang mengatur semuanya. Amin. Tuhan yang mengatur, sekecil apapun Tuhan yang mengatur. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya kita memberikan hidup kita, segenap hidup kita, untuk diatur oleh Tuhan ya. Diatur, sehingga kalau Tuhan mengatur kita, maka Tuhan sendiri akan menunjukkan, akan menuntun, akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan suka-suka kita lagi, tetapi suka-suka karena Tuhan yang mengatur, karena Tuhan yang memimpin rumah tangga kita. Jadi rumah adalah rumah Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur
128 Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Saya bacakan untuk saudara semua. Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Judul berikutnya, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mau ditunjukkan jalannya. Dan siapa yang menunjukkan jalan kita? Adalah Tuhan. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan suka-suka kita. Makanya jangan tanya lagi saudara, kalau saudara menderita, kalau saudara susah-susah terus, saudara harus introspeksi diri. Berarti engkau tidak mengizinkan hidup, sedang tidak mengizinkan hidup untuk dituntut, diatur oleh Tuhan. Makanya kejadian adalah sesuatu hal yang aneh. Engkau tidak berhasil, engkau tidak bahagia, engkau tidak sukacita, karena engkau tidak mau diarahkan, engkau tidak mau dituntut oleh Tuhan. Tapi orang yang mau dituntut, orang yang mau ditunjuk jalannya oleh Tuhan, maka orang itu akan berbahagia. Katakan amin. Saudara tahu ceritanya bangsa Israel mulai keluar dari tanah Mesir, dari kitab Keluaran sampai kitab Tawarikh, saudara, itu berbicara tentang perang dan perang. Saudara tahu, ketika bangsa Israel itu melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup mereka, maka mereka mengalami kemenangan. Ketika Yosua memimpin bangsa itu berperang, dan bangsa Israel mau melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan untuk tidak beribadah kepada Allah lain, untuk tidak melanggar firman Tuhan, maka ketika bangsa Israel berperang dengan orang Moab, orang Filistin, dan beberapa bangsa-bangsa lain, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Ketika Saul tunduk pada otoritasnya Tuhan, Saul raja Israel tunduk kepada pimpinan Tuhan, maka Saul dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika Raja Saul tidak mengikuti atau sedang menunjukkan keegoisannya, si akunya, maka dia mengalami kekalahan.
mereka mengalami kekacauan, mereka mengalami kekalahan, mereka dibunuh dalam peperangan, kalah di dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah kepada Allah lain, Allah yang disembah oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita pun hal itu terjadi. Ketika kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, maka kita mengalami masalah dalam hidup kita. Ketika kita tidak mau mengikuti apa yang ditunjukkan Tuhan untuk kita jalani, saudaraku, maka kita akan mengalami masalah. Tapi ketika kita mau melakukan itu, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kemenangan di pihak kita. Amin. Kemenangan di pihak kita. Kita akan diberkati, kita akan berbahagia, kata firman Tuhan tadi. Untuk itu, apa yang sedang terjadi saat ini, biarlah ini mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Bahwa mungkin selama ini rumah kita, di dalam rumah kita jarang kita adakan ibadah, jarang kita melakukan persekutuan, tapi biarlah lewat ini, kalau engkau dikatakan di rumah saja, jadikanlah rumahmu menjadi rumah Tuhan. Amin. Ini waktunya engkau jadikan rumahmu menjadi rumah Tuhan, yaitu engkau harus bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan di rumahmu, sehingga Tuhan hadir di rumahmu. Kalau Tuhan hadir di rumahmu, maka rumahmu akan dikuasai oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menguasai rumahmu, maka kau akan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalanmu. Kalau Tuhan menunjukkan jalan-jalanmu, engkau akan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Maka dikatakan engkau akan berbahagia, engkau akan berbahagia. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini yang harus Anda pahami, bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Hai bapak-bapak, perhatikan, kaum bapak, kalau kau adalah imam dalam rumah tangga, buatlah mesbah keluarga, bersekutulah dengan Tuhan, maka istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur yang subur adalah istri yang menghasilkan, yang memberikan manisan, yang memberikan rasa di dalam rumah tanggamu, rasa kenyamanan, rasa sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Istrimu akan memberikan hal itu di dalam rumahmu. Kalau kau membangun hubungan dengan Tuhan, kau membuat persekutuan dengan Tuhan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara tahu, tunas pohon zaitun itu adalah mengembang. Jadi anak-anakmu adalah anak-anak yang berkembang. Anak-anakmu adalah anak-anak yang memberikan minyak. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak, dan anak-anakmu akan menghasilkan minyak. Artinya anak-anakmu akan berhasil memberikan manfaat atas hidupmu, memberikan manfaat atas orang banyak. Makanya dikatakan bahwa
anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ke depan dia akan menunjukkan hidup yang berkelanjutan. Itulah namanya tunas. Dia akan menunjukkan ke depan hidup yang berkelanjutan. Kalau kau orang yang berhasil sekarang, anak kelak juga menjadi anak yang berhasil. Amin. Itulah tunas yang melanjutkan apa yang menjadi perjuangan, yang melanjutkan apa yang menjadi kerinduan. Itulah anak-anak. Kalau engkau benar-benar menjadikan rumahmu menjadi rumah Tuhan, dikatakan di ayat 1 ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang mau hidup dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, orang yang mau diatur hidupnya, adalah orang yang rendah hati. Katakan amin. Kalau dia gak rendah hati, dia tidak mau dipimpin. Percaya. Kalau dia gak rendah hati, dia gak mau dituntut. Kalau dia gak rendah hati, dia gak mau dinasihati. Hanya orang yang rendah hatilah yang mau dipimpin, yang mau ditunjuk jalannya. Kalau orang yang sombong, orang angkuh, orang yang sok tahu, orang yang berkuasa atas dirinya sendiri, dia katakan, udahlah, aku tahu kok cara hidup, aku tahu cara hidup, aku sudah besar. Jadi anak-anak harus rendah hati kepada orang tua. Jangan karena kau sudah besar, kau anggap semuanya rata-rata semua di bawah. Ah, udahlah, aku udah besar, aku udah bisa. Tidak bisa, saudara. Kau harus bisa dipimpin, dituntun, diarahkan, dibina, dibimbing. Dan orang yang mau sedemikian adalah orang yang mau merendahkan rendah hati. Coba kita baca 2 Tawarik 7. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Saudara, yang dikatakan di sini bahwa kalau umat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka firman Tuhan katakan, ia akan mengampuni dosa, ia akan memulihkan negeri mereka. Bangsa Israel ketika tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan, melanggar aturan Tuhan,
merubah hidup mereka. Bangsa Israel ketika mereka kembali datang sujud di hadapan Tuhan, membuang patung-patung berhala mereka dan kembali menyembah Allah yang benar, Allah nenek moyang mereka, Allah yang Abraham, Ishak, maka Tuhan memulihkan keadaan mereka. Ini yang Tuhan mau. Apa yang sedang terjadi sekarang ini, wabah COVID-19, virus yang mematikan, mengacaukan seluruh dunia, Tuhan akan memulihkan keadaan ini kalau umatnya datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Kalau umatnya sujud walaupun di rumah saja, harus datang berdoa, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dari surga. Kalau Tuhan dengarkan, maka Tuhan mengampuni dan memulihkan negeri kita tercinta. Amin. Menghapuskan, pasti angkat semua penyakit yang menular ini, virus COVID-19 ini di negeri kita. Tuhan sedang mencari, Tuhan sedang menantikan orang-orang yang rendah hati, yang mau datang berdoa, yang mau membuat persekutuan dengan Tuhan walaupun di rumah saja. Ini yang sedang Tuhan cari sekarang. Tuhan sedang menunggu kita menyampaikan permohonan kita lewat doa. Seperti di dalam Ratapan 5 ayat 21 mengatakan, Ratapan 5 ayat 21, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu. Ratapan 5 ayat 21 mengatakan bahwa bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan gereja Tuhan, supaya kita menyuarakan hal ini, berseru di hadapan Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan, memohon Tuhan turun campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saya percaya Tuhan akan memperbaharui keadaan ini kalau kita merendahkan hati di hadapan Dia, menjadikan rumah kita menjadi rumah doa, menjadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan, menjadikan rumah kita menjadi rumah tempat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memperbaharui hari-hari kita seperti sedia kala. Kalau kemarin-kemarin tahun 2019 kita bebas untuk melakukan aktivitas kita di luar sana, tapi sekarang di tahun 2020, mulai dari bulan 3 kemarin, kita sudah dirumahkan. Artinya tidak lagi sebebas-bebasnya untuk melakukan aktivitas kita. Tapi ini pasti Tuhan akan pulihkan, pasti akan Tuhan baharui hari-hari kita yang sedia kala akan kita lakukan kembali. Di tahun 2019 kita beraktivitas luar biasa, melayani Tuhan juga luar biasa, tanpa lelah melayani Tuhan. Amin. Kaki kita terus berjalan penginjilan, itu luar biasa. Tapi sekarang dibatasi dengan COVID-19, tapi kita percaya Tuhan akan memperbaharui semuanya ini. Amin. Kita akan kembali melayani Tuhan luar biasa lagi, asalkan jangan ada di dalam hatimu. Ya, bersyukurlah ya ada COVID-19 ini. Aturannya terus saya melayani di gereja, tapi bisa jadi alasan COVID-19.
Jangan pelayan-pelayan Tuhan punya alasan, jemaat Tuhan jangan punya alasan. Oh enak juga ya, masalah memang malas juga beribadah. Tapi ya syukurlah dengan ada COVID-19 ini. Kalau pastor nanya kenapa nggak ibadah, ya kan COVID-19 ada pastor, kan gitu kan? Stay at home, kan? Saudaraku, jangan jadi alasan. Amin. Kita boleh menghargai aturan pemerintah, tapi jangan menjadi alasan kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita boleh menghargai aturan pemerintah, tapi jangan menjadi alasan kita tidak boleh tidak bersekutu dengan Tuhan. Di rumah aja kita boleh beribadah kepada Tuhan, boleh bersekutu dengan Tuhan. Jadikanlah rumahmu menjadi rumah Tuhan. Kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka firman Tuhan katakan Dia akan mengampuni dosa, Dia akan memulihkan negeri kita, Dia akan mengampuni dosamu, dosa kita semua. Dia akan memulihkan semua keadaan yang sedang terjadi saat ini, memulihkan negeri kita. Pegang itu. Jadikanlah rumahmu menjadi rumah Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Kalau Tuhan ada di rumahmu, mujizat akan terjadi. Kalau kau sedang mengalami kekurangan saat ini, tapi engkau undang Tuhan hadir di rumahmu, mujizat akan terjadi. Amin. Engkau akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Makanya dikatakan di ayat 3 dan 4 tadi, bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja, yang menghasilkan minyak yang akan menjadi tunas yang luar biasa, memiliki hidup yang berkelanjutan, artinya hidup yang penuh harapan. Untuk itu, mari jangan gelisah, jangan risau hati kita dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan sedang menuntut kita untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan. Amin. Ini waktunya, bukan secara kebetulan. Kenapa kita disuruh untuk di rumah saja? Supaya kita menjadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan. Semua katakan, rumahku adalah rumah Tuhan. 1, 2, 3 ya. Rumahku adalah rumah Tuhan. Kalau kau membuat persekutuan di dalam rumah, engkau berdoa di dalam rumah, engkau baca firman di dalam rumah, engkau menyembah di dalam rumah, maka Tuhan hadir di dalam rumah. Kalau Tuhan hadir di dalam rumah, maka akan jadi rumah Tuhan. Kalau Tuhan hadir di dalam rumah, maka engkau akan dilindungi oleh Tuhan, engkau akan dipimpin oleh Tuhan, engkau akan diajar oleh Tuhan, engkau akan dicukupkan oleh Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan, sehingga kau tidak akan mengalami kekurangan, tapi engkau akan terus mengalami kelimpahan, karena sumber berkat itu ada di dalam rumah. Untuk itu kita perlu yang namanya komitmen. Milikilah komitmen untuk tetap menjadikan rumahmu menjadi rumah Tuhan. Milikilah komitmen untuk tetap menjadikan rumahmu menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan. Buatlah mesbah doa dalam rumah tangga bersama-sama dengan rumah tangga semuanya.
Amin. Yosua mengatakan, mari kita buka saudaraku, Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Beginilah firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen yang keluar dari mulut Yosua di hadapan bangsa Israel dan tua-tua Israel pada waktu itu. Dia katakan bahwa aku dan seisi rumah tangga kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah terus memberikan nasihat, dia terus membimbing orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membuang semua berhala-berhala mereka. Ketika itu Yosua memanggil semua para tua-tua. Sekarang aku mau, umurku sudah tua, udah lanjut. Aku mau memberitahukan kepada kamu semua, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, dia memberikan satu pilihan kepada bangsa Israel pada saat itu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini jelas bahwa Yosua tegas orangnya. Jemaat Tuhan juga harus tegas. Bapak-bapak harus tegas. Engkau harus katakan, aku dan seisi rumah tangga kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumah tangga harus membuat persekutuan dengan Tuhan di rumah ini, karena kami di rumah saja. Jangan saudaraku, karena di rumah aja, jadinya yang ada di rumah suka-suka kita, lagu-lagu dunia lah, kan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan keluar. Bagaimana bisa Tuhan diundang? Saudara, untuk mengundang orang itu harus ada bahasa yang kita keluarkan. Kalau kita mengundang, datang orang di rumah kita, ayo mas, ayo bang, ayo pak, ayo kak, datang ke rumah. Mereka akan datang. Tapi kalau saudara bilang, ayo orang jahat datang ke rumahku, dia nggak akan datang ke rumahmu karena dia bukan orang jahat. Kalau engkau memanggil ternakmu masuk kandang, kalau kita panggil, ada bahasanya saudara. Saya nggak tahu apa bahasa saudara kalau panggil ayam. Kalau kami, itu datang itu ayam. Kalau ternak biduan dipanggil di bahasa orang Batak apa itu? Burja, apa? Apa itu? Burje, agak gitu kan? Datang. Jadi kalau kau tidak mengundang, kau tidak memanggil, gak datang. Kau memanggil anakmu, mungkin anakmu laki-laki ada 5,
Ada si Buyung. Siapa lagi? Ucok Buyung. Rahmat, ini si Budi, si Jonathan. Saudara mau panggil siapa sekarang? Woi mari, mari. Tak bisa. Mereka jam siapa yang dipanggil pemain ini? Woi mari, tak bisa. Ada bahasa yang memanggil. Kau mau manggil siapa sekarang? Memanggil semuanya. Berarti kamu harus sebut nama mereka semuanya. Woi mari semua anak-anakku. Ciuyuk semua macam-macam. Apa semua? Tak. Tapi kalau kau harus hanya memanggil satu orang saja, mari, bingung. Siapa? Ya kan? Tapi kalau saudara manggil, Buyung, sini. Yang datang si Buyung. Nggak mungkin si Buyung datang. Karena dia nggak dipanggil. Rama, sini. Nggak mungkin si Jonathan datang. Karena yang dipanggil adalah si Rama. Nah, jadi kalau kita memanggil Tuhan hadir di rumah kita, pakai bahasa apa kita? Kita harus mengundang dia dengan puji-pujian kita, dengan penyembahan, dengan haleluya, ya. Dengan memanggil namanya. Oh Tuhan, hadirlah di rumahku, bahwa rumahku adalah rumah Tuhan. Hadirlah engkau Tuhan, naikkan pujian penyembahanmu di hadapan dia, maka dia akan hadir. Tapi kalau kau nyanyikan lagu pocong-pocong di rumahmu, kira-kira Tuhan hadir tak saudara? Karena itu bukan cara memanggil Tuhan, itu cara memanggil kawan-kawan. Ya, cara memanggil artis yang menyanyikan pocong-pocong, gitu kan? Itu. Ya. Nah saudara kasih dalam Kristus, mulai hari ini harus komitmen di dalam Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada aku dan seisi rumah tanggaku akan kujadikan rumahku ini menjadi rumah Tuhan. Itu komitmen dan lakukan saudara. Aku dan seisi rumah tanggaku kami harus terus menyelesaikan membaca Alkitab. Amin. Sudah sampai pasal berapa? Ada yang sudah sampai pasal Yosua? Dari kejadian kemarin sampai sekarang? Bulan berapa kita sepakat untuk membaca Alkitab? Bulan 2 ya? Bulan 2 kemarin ya? 2, 3, 4. Sudah 2 bulan di rumah saja. Kesempatan di rumah saja baca Alkitab. Bukan morok terus kerjanya di rumah, makin bengkak saudara. Ya, kalau tidur terus bengkak, gemuk, lemak makin bertambah. Ya, baca Alkitab. Bergerak, baca Alkitab. Bergerak, baca Alkitab. Bergerak, baca Alkitab. Di rumah saja. Ya, kita bersyukur sekarang sedang diberikan waktu untuk kita baca Alkitab di rumah. Baca Alkitab. Ada yang sudah sampai ke Tawari, ada yang sudah sampai ke Yosua, Rut, ada yang sudah sampai? Siapa yang sudah sampai ke mana nih? Ke Ulangan. Jemaat di rumah, yang di rumah saja udah sampai di Ulangan. Itu udah terlambat kalau di Ulangan saudara. Mestinya sekarang harus setidaknya apa sekarang setidaknya Samuel atau hakim-hakim. Sejak bulan 2 sampai sekarang saya sudah sampai kepada kitab Samuel.
Saya memacu, saya mau menghimbau semua jemaat Tuhan, ayo kita selesaikan baca Alkitab ini selama di rumah saja. Amin. Amin. Karena ketika kita terus membaca firman Tuhan, saya percaya kita banyak mengenal tentang Tuhan yang dasar. Dan Tuhan hadir di rumah kita. Sebelum baca Alkitab, berdoa di hadapan Tuhan, ujian penyembahan naikkan di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itulah menjadi salah satu cara untuk memanggil, mendatangkan hadirat Tuhan di rumah kita. Rumah kita akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi rumahku adalah rumah Tuhan. Kalau rumahmu adalah rumah Tuhan, berarti Tuhan yang memimpin rumahmu. Tuhan yang memimpin seisi rumah tanggamu. Tuhan yang memimpin hidupmu. Tuhan yang menuntun engkau, bahkan yang menunjukkan apa yang harus engkau kerjakan, yang akan engkau lakukan. Tuhan yang akan menunjukkan ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya ketika Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tepi sungai Yordan, tidak bisa menyeberangi karena itu sudah perjanjian dari Tuhan, tidak bisa. Setiap bangsa Israel mengeluh datang kepada Musa. Musa datang kepada Tuhan. Dia bertanya petunjuk apa yang didapatkannya dari Tuhan. Apa petunjuk Tuhan? Apa yang Tuhan mau aku lakukan kepada bangsa Israel? Demikian juga ketika Yosua menyambut perjalanan bangsa Israel dari sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan, sampai merebut tembok Yeriko, Yosua terus bertanya kepada Tuhan. Maka Yosua tidak pernah salah memutuskan. Mari gereja Tuhan, kalau engkau katakan rumahku adalah rumah Tuhan, jadikanlah Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup. Dengarlah suara Tuhan untuk menuntut engkau, menunjukkan kepadamu apa yang harus Anda lakukan. Tapi kalau engkau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, engkau tidak mendapatkan. Ketika engkau bermain-main di hadapan Tuhan, seperti Saul bermain-main di hadapan Tuhan, tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi aturan-aturan Tuhan, melanggar seolah-olah dia semuanya, maka dia dijatuhkan oleh Tuhan sendiri. Dia digantikan, tata kerajaan dipindahkan kepada Daud. Maka supaya berkat-berkat yang ada di dalam hidupmu sekarang ini supaya tidak dipindahkan kepada orang lain, hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Tuhan, petunjuk dari Tuhan, dan undanglah Roh Kudus. Undanglah Tuhan hadir di dalam rumah. Amin. Semua katakan, rumahku adalah rumah Tuhan. 1, 2, 3 ya. Rumahku adalah rumah Tuhan. Ya. Ayat hafalan untuk kita minggu ini yaitu Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Kita baca bersama-sama yang di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Yosua 24 ayat 15. Saya tunggu saudara ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara yang di rumah saja. Mari kita baca bersama-sama. Amin. 2, 3 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini ayat hafalan kita saudara. Ajarkan anak-anak untuk menghafal ayat hafalan ini. Ya, postingkan ke Facebook saudara. Ya, ada jemaat Tuhan yang mengajarkan anak-anaknya ayat hafalan.
Saya lihat di Facebook itu luar biasa. Dan jangan hanya anak-anak saudara, saudara juga, suamimu, istrimu, dan seisi rumah tangga. Mari hafal ayat hafalan. Mulai berapa bulan kemarin ada beberapa ayat hafalan yang sudah disampaikan kepada saudara. Maka nanti ketika kita bisa beribadah bersama-sama, kita akan melakukan kuis ayat hafalan, dan hadiahnya luar biasa. Kita akan berikan hadiah, yaitu jempol dua-duanya untuk Anda, luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus. Marilah kita jadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan. Memang ada peribahasa mengatakan rumahku adalah istanaku. Tapi sekarang saya mau beritahukan kepada kita, kalau rumahku adalah istanaku, kita yang mengatur. Tapi hendaklah Tuhan yang mengatur kehidupan rumah tangga kita. Maka untuk itu katakanlah, rumahku adalah rumah Tuhan. Ya. Sekali lagi saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, mari sama-sama kita katakan, rumahku adalah rumah Tuhan. 1, 2, 3, ya. Rumahku adalah rumah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of